Hai pemirsa penikmat serial drama India, terima kasih sudah mengklik video ini. Episode kali ini, saya akan menceritakan alur cerita Radha Krishna. Episode ketiga, Vasudev menukar bayi. Vasudev tiba di Gokul menggendong Krishna yang masih bayi dan bertanya kepada Krishna yang masih belum bisa bicara, "Di mana kita, anakku?" Mungkin lebih seru kalau Vasudev bertanya kepada rumput yang bergoyang, cing. Lalu Vasudev melihat di sekitar dan berkata, "Kita ada di Karya Bakti." Maksud saya di Gokul. Dan mengatakan, "Ya, ini Gokul. Sahabatku Nan tinggal di sini. Ini rumahnya." Semua akan baik-baik saja. Iya. Semoga dengan semua restumu, semua akan baik-baik saja. Kanan, sudahlah. Kau jangan khawatir. Sebentar lagi kita akan punya bayi yang akan bermain di rumah ini. Aku berdoa, Tuhan memberkati kita. Kabulkanlah Dewa. Vasudev tiba di rumah temannya, Nan, dan berkata, "Ini sebuah kebetulan yang aneh. Nan akan menjadi seorang ayah hari ini." Sambil menatap Krishna mengatakan, "Aku akan meninggalkanmu dengan Nan, anakku." Vasudev bingung. Apa yang akan dia katakan pada Nan? Di rumah Nan, orang-orang dengan gugup menunggu di luar ruang bersalin, menunggu persalinan Yasoda, dan suara tangisan bayi pun terdengar. Yasoda melahirkan seorang bayi perempuan. Vasudev melihat waktu terhenti, dan dari lubuk hatinya yang paling dalam mengatakan, "Apa yang terjadi?" Tampaknya waktu telah berhenti secara tiba-tiba. Andai aku bisa menghentikan waktu, akan aku ulang kisah bersamanya. Tiba-tiba, langit bercahaya dan sebuah suara mengatakan dia adalah Yogmaya. "Itulah aku dalam bentuk bayi. Tinggalkan anakmu di sana. Masuklah. Yasoda telah melahirkan seorang gadis. Dan bawa anak perempuan itu bersamamu. Kembalilah ke penjara." Yasoda telah melahirkan seorang gadis. Itulah aku dalam bentuk bayi, dan memintanya untuk masuk menukar putranya dengan bayi perempuan Nan dan kembali ke penjara. Vasudev masuk ke kamar dan mengatakan kelahiran putranya telah terjadi karena beberapa alasan khusus. Dan meminta maaf kepada putranya karena akan ditukar dengan bayi perempuannya Nan. Dan Vasudev juga meminta maaf karena dia dan ibunya tidak bisa memberikan cinta seperti cintanya Nan dan Yasoda. Semua sudah terbukti, anakku. Dengan niat baik dan membawa kebahagiaan, temanku Nan dan Yasoda. Ayah rasa begitu, anakku. Dan ayah juga sangat yakin. Maafkanlah ayahmu ini, anakku. Akan memberikanmu cinta yang ayah dan ibu tidak bisa berikan. Sekali lagi maaf. Anakku. Sambil menangis, Vasudev berjalan pergi meninggalkan Krishna. Waktu terus berlanjut dan semuanya kembali normal. Orang-orang memberi selamat kepada Nan bahwa dia adalah seorang ayah sekarang. Tabib memberikan Krishna kepada Yasoda dan memberi selamat padanya.
Nan masuk dengan bersemangat dan ingin menggendong putranya. Aku telah diberkati ya saudara. Tidak boleh. Aku tidak akan memberikan anakku. Sini, biarkan aku menggendong. Ya ampun, Yasoda, kau tidak akan memberikan anak yang lain. Yasoda mengatakan tidak akan memberikan bayinya kepada siapapun. Dengan penuh bahagia, Yasoda bercanda kepada Nan. Sambil tersenyum bahagia, Yasoda berkata bahwa dewa memberi mereka anak yang sangat tampan dan senang memandangnya sepanjang Aku waktu. senang memandangmu sepanjang waktu. Rasanya. Apakah kalian masih ingat di episode sebelumnya? Baiklah, buat kalian yang belum menonton di episode sebelumnya, silahkan tonton, linknya ada di deskripsi. Masih mau lanjut? Di mana anakku? Oke. Kirtida bangun dari tidurnya mengenang kejadian tadi malam. Dia baik-baik saja. Frisban menenangkannya dengan mengatakan bahwa Rada baik-baik saja. Dan beberapa pejalan kaki menyelamatkan mereka. Dan membawa kita pulang. Dia baik-baik saja. Dengan rahmat dewa setelah kecelakaan itu. Rada, di mana Rada? Rada juga baik-baik saja. Kirtida mengatakan badai yang datang telah merenggut senyuman milik Rada. Telah merenggut senyuman Frisban milik meminta anakku. untuk tidak khawatir. Lihatlah dia. Mereka akan kembali ke Gokul untuk menunjukkan putri mereka kepada tabib dan berusaha meyakinkan bahwa Rada akan membuka matanya. Beberapa hari lagi. Kami memuja Yamuna Sage Gargacarya. Dan aku yakin sekali kalau anak kita akan membuka matanya di sana. Menamai putra kami. Dan kami akan merasa terhormat jika kau bersedia. Nan meminta Acarya untuk menamai bayinya dan dia akan merasa terhormat apabila dia melakukannya. Yasoda melihat sapi-sapi menuju ke kamar Krishna dan berlari mencemaskan bayinya. Yasoda terkejut melihat sapi dan burung merak menjaga Krishna dan buayan Krishna terlihat bersinar. Aku diberkati anak yang istimewa. Dia seorang pemikat hati. Dia tidak hanya mempesona kita, tapi dia juga mempesona hewan-hewan ini. Pemandangan indah seperti ini. Sampai saat ini. Acarya masuk dengan Nan dan menyentuh kaki bayi di kepalanya. Nan bertanya, apa yang pendeta lakukan? Apa yang pendeta lakukan? Astaga. Rasa terhormat melakukannya. Tidak ada yang Pendeta keluarga kami. sudah aku katakan, Nan. Bisa melihat anak ini. Hari ini aku merasa terhormat. Dia memiliki pesona yang sangat aneh. Dan dia akan membebaskan, akan memikat hati setiap orang yang. Jadi aku akan menamai dari kesusahan. Acarya berkata bahwa bayi ini memiliki daya tarik tersendiri. Dia terlihat istimewa. Ia akan membawa kemakmuran di dunia. Jadi, pendeta menamainya Krishna. Semua orang bersuka cita menyebut Krishna. Rada di buayan berkata, Krishna. Frisban mendengar itu dan bertanya apakah dia menyebut beberapa nama. Bisakah dia menyebutnya lagi? Lihat, Yasoda mengirimkan undangan. Kirtida masuk dan bertanya, apakah dia bermain dengan pacarnya? Frisban mengatakan, anak perempuan adalah kebanggaan ayah, dan itu adalah tugasnya untuk melindungi putrinya. Tetapi sebagai seorang ayah, prioritas pertamaku adalah putri. Siapkan sayang, seluruh Gokul sudah berkumpul untuk. Yasoda menyiapkan Krishna untuk perayaan. Nan memintanya untuk bergegas karena warga Gokul sedang menunggu mereka. Yasoda meminta Balram untuk menjaga saudaranya dan pergi bersama Nan. Tolong kau jaga adikmu ya. Tentu. Balram? Ya. Tunggu dulu, sebentar. Ayo kita pergi. Sekarang kau sudah punya pengawal untuk.
Aku mencintaimu, sayang. Balaram mengejek Krishna bahwa dia pasti sedih setelah dia tidak bisa bertemu Radha tadi malam. Tapi kau tampak sedih. Bagaimana, sayang? Seluruh Gokul menari dengan kamu. Di dalam kehidupan ini tidak ada selain aku yang tahu sesuatu bahwa ternyata kau tidak bisa. Aku adalah Apa yang akan dia lakukan sekarang? Dan bagaimana dia akan memenuhi janjinya? Radha. Krishna mengenang saat Radha mengambil sumpah bahwa ketika dia melihat Krishna di bumi, dia tidak akan membuka matanya. Bagaimana kau menepati janjimu? Aku berjanji. Sampai Krishna, berjanjilah padaku. Tanpa melihatmu, Radha tidak akan. Balaram mengatakan Radha tinggal jauh di Barsana. Akankah dia pergi ke sana dengan cara terbang? Di mana tempat tinggal Radha, kau bahkan tidak bisa berjalan. Krishna pun tersenyum. Tempat yang sangat jauh. Balaram berpikir bahwa dia menemukan cara untuk bertemu Radha. Bagaimana kau akan pergi dari Gokul ke Barsana? Apa dia pikir aku ini bercanda? Iblis wanita Putana masuk dengan warga Gokul untuk melihat Krishna. Dia menunjukkan bentuk iblis aslinya. Bagaimanakah bentuk iblis tersebut? Nantikan kisahnya di episode berikutnya. Oke, sampai di sini alur cerita kisah Radha Krishna pada episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.